tekanan politik berkepanjangan dapat berdampak serius pada kesehatan fisik dan mental seseorang. Dalam hal ini adalah mantan Presiden Joko Widodo. Stres akut, penurunan imunitas, hingga risiko komplikasi medis. Karena itu, menyediakan jalan keluar berupa kesempatan untuk menjalani perawatan medis di luar negeri dapat menjadi solusi yang elegan dan manusiawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya orang ketiga dari RRT akan menyampaikan beberapa pandangan kami bertiga termasuk solusi. Sebenarnya kami ingin memberikan solusi terkait dengan kasus ini. Bagaimana negara bisa menyelesaikan masalah polemik ijazah palsu Jokowi ini ya. Jadi saya akan mulai dengan begini. Jadi kami sebagai akademisi, kami memandang bahwa perkara dugaan ijazah palsu Jokowi ini muncul dari perbedaan kajian, analisis publik, dan dinamika ruang pengetahuan. Bukanlah ranah kriminal murni. Aktivitas ilmiah selalu berangkat dari pertanyaan masyarakat, keraguan metodologis, dan upaya memahami realitas secara lebih dalam. Karena itu, penyelesaian perkara seperti ini secara hukum sangat layak untuk dipertimbangkan melalui mekanisme penghentian penyidikan atau SP3. Diskusi kami dengan tim penasehat menunjukkan bahwa tidak terlihat adanya unsur kriminalisasi apapun, unsur pidana apapun, dan tidak ada kerugian material apapun yang terukur. Dan subjek perdebatan lebih dekat pada wilayah akademik ketimbang kriminalisasi. Dari sudut pandang politik negara, langkah demikian juga membuka ruang stabilitas sosial, mencegah polarisasi berkepanjangan, serta menjaga wibawa institusi penegak hukum di masa ketika publik membutuhkan ketenangan dan kepastian. Kami juga ingin menegaskan bahwa negara modern hanya dapat maju bila memberikan jaminan kuat terhadap kebebasan akademik. Ilmu pengetahuan tidak boleh dikerdilkan menjadi perkara kriminal. Kritik ilmiah betapapun tajamnya adalah bagian dari fungsi akademisi untuk menjaga kesehatan demokrasi. Seluruh dunia akademik berdiri atas prinsip bahwa penelitian, penilaian kritis, dan publikasi ilmiah harus dilindungi sebagai kontribusi kepada bangsa, bukan ditakuti sebagai ancaman. Pandangan ini kami sampaikan bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi sebagai penegasan bahwa tanpa ruang aman untuk berpikir, negara akan kehilangan fondasi kemajuannya sendiri. Dalam kerangka mencari penyelesaian yang lebih besar dan lebih beradab, kami menawarkan suatu pendekatan yang dikenal dalam kajian politik sebagai Marcos Way. Pendekatan ini menempatkan kemanusiaan sebagai pilar penyelesaian. Dalam berbagai negara, ketika tekanan publik terhadap seorang mantan pemimpin mencapai titik yang sangat tinggi, negara memilih memberikan ruang pemulihan, bukan konfrontasi. Terlebih kami memahami bahwa tekanan politik berkepanjangan dapat berdampak serius pada kesehatan fisik dan mental seseorang. Dalam hal ini adalah mantan Presiden Joko Widodo. Stres akut, penurunan imunitas, hingga risiko komplikasi medis. Karena itu, menyediakan jalan keluar berupa kesempatan untuk menjalani perawatan medis di luar negeri dapat menjadi solusi yang elegan dan manusiawi. Ini yang kami tawarkan. Pendekatan seperti ini memungkinkan dua hal sekaligus berjalan. Di satu sisi, negara menjaga keterangan publik dan menghindari eskalasi konflik. Di sisi lain, pihak yang bersangkutan tetap mendapatkan ruang penghormatan dan perlindungan kesehatan. Inilah pilihan penyelesaian yang tidak merendahkan siapapun, sekaligus membuka jalan bagi negara untuk memfokuskan energi pada masa depan dan agenda pembangunan. Tiga gagasan ini kami sampaikan di dalam forum yang sedianya kami hadir, Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian ini, sebagai sebuah pandangan intelektual dan akademisi. Indonesia membutuhkan keteduhan, kecerdihan nalar, dan keberanian untuk memilih solusi yang menjaga martabat semua pihak. Sebagai akademisi, tugas kami adalah menawarkan perspektif yang luas, bukan menghakimi, dan membantu negara melihat jalan yang teduh, bukan memperkeruh keadaan. Dan selama bangsa ini masih membutuhkan pemikiran jernih, kami akan menjalankan fungsi itu dengan penuh tanggung jawab dan kehormatan. Salam takzim dari kami, Dr. Roy Suryo, Dr. Ismon Syanipar, dan Dr. Tifauzia Tiasuma. Untuk diketahui juga pada khalayak bahwa saat ini kami juga sudah berkonsultasi dengan para pakar, para ahli, yang kurang lebih terdiri atas 30 profesor dan doktor ya, terdiri atas multidisiplinary, dan mereka semua berdiskusi day by day dengan kami ya, untuk membahas tentang bagaimana seharusnya kasus kami ini ditegakkan dan kemudian bagaimana solusi yang lebih baik untuk penyelesaian masalah ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.